إلى حضرتنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع إخواننا وأبي بكر وصحبه الأقرب والتابعين وإلى حضرة من قدر جنة المشبه والمشبهين وإلى حضرة اللهم شيخي مربي الرهين كما تجزي من يجد وإلى حضرة مشايخي كعبد المنزي عبد المنزي ونشم الناس عبد الوافي وجميع راية الشيخ وبشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi turut kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Wa sholatuhu utawi tambahi rahmat ta'zim Allah. Wa salamuhu lan tambahi keselamatan Allah. Iku ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin nganyatane kanjeng Nabi Muhammad asyrafil mursalina. Asyrafil mursalina luweh mulyane pira-pira wong kang den utus. Wa khatamun nabiyyina lan pungkasane para nabi. Lan pungkasane para nabi. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibina kang bagus kabeh. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi at-thahirina kang suci kabeh. Ajma'ina halis kabehane. Amma ba'du. Anapun ing dalam sausi kang musdan tinutur Faqat ruya mongko teman-teman dan riwayatake an Aisyah radhiyallahu anha saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul walati utawi hake anak ala walidihi ing atase wong tuwane walad ala walidihi ing atase wajib ing atase wong tuwane walad iku ayuh sina yen to bagusake sapa walid yen to bagusake sapa walid ismahu ing jenenge walad wa yuhsina lan bagusake sapa walid wa yuhsina lan yen to bagusake sapa walid murdi'ahu ing wadon kang nyusoni walad wa yuhsina lan yen to bagusake sapa walid adabahu ing tata kramane walad. Jadi sore ini kita mulai belajar tentang adabul alim wal muta'alim, yaitu etika atau adab untuk guru dan murid. Kiai Musonef memulai yaitu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari memulai kitab ini dengan bismillah, alhamdulillah dan sholawat sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh para ulama dahulu. Kemudian Mbah Hasyim menyebutkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Kanjeng Nabi atau Rasulullah SAW bersabda, hak yang wajib bagi orang tua kepada anaknya itu adalah yang pertama memberi nama yang bagus. Jadi seorang tua memberi nama yang bagus kepada anaknya.
Nah, ini termasuk saat ini kalau kira-kira ada bayi yang lahir dinamai corona, itu kira-kira nama yang bagus apa tidak? Nah, ya. Ini kewajiban orang tua memberi nama yang bagus gitu. Yang kedua, yuhsina murdiah. Memberikan perempuan yang menyusuinya yang bagus. Nah, ini kalau dalam zaman dahulu itu seperti zamannya Kanjeng Nabi, itu anak itu disusukan kepada orang lain. Nah, memilih orang yang menyusui, ya, memilih orang yang memberi susu kepada anak bayi tersebut itu juga memberi haknya orang tua. Berarti kalau sekarang, kalau seumpamanya itu adalah ibunya, nah itu seorang laki-laki itu harus memilih istri yang baik, gitu ya. Dan yang terakhir adalah setelah dua hal itu, memperbagusi adabnya, tata kramanya, etikanya. Jadi orang tua itu memiliki kewajiban mengajari anak yang pertama itulah tentang akhlaknya, tata kramanya yaitu adabnya. Itu yang paling utama. Wa ana Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qol lan den riwayatake saking Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Ibnu Sirin itu kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Kanu ana sapa sahabat lan tabi'in. Kanu ana sapa sahabat lan tabi'in piye ta'allamuna padha belajar atau padha sinau sapa sahabat lan tabi'in al huda ing golek pituduh. Kama yata'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat lan tabi'in al ilma ing ilmu. Jadi Ibnu Sirin berdasarkan dari analisanya kepada para sahabat dan para tabi'in. Beliau berkata bahwasanya para sahabat dan tabi'in itu belajar untuk memperoleh bagaimana caranya untuk memperoleh hidayah. Sebagaimana para sahabat dan tabi'in itu belajar bagaimana untuk memperoleh ilmu. Wa Hasan Al-Basri dan saking Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Hasan in sak temene kelakuan. Jadi kalau sudah ada in sak temene kelakuan ada sya'an itu ya. Itu menunjukkan bahwasanya setelahnya itu sesuatu yang penting. Ing sak temene kelakuan iku kana ono. Iku kana ono sapa ar-rajulu wong lanang. Iku layak ruju metu iku ya layak ruju yektine metu sapa rajul fi adabi iku layak ruju yektine metu sapa rajul fi adabi nafsi ing dalem belajari tata krama awak dhewene rajul belajari tata krama awak dhewene rajul as-sinina ing dalem pirang-pirang taun summasinina nuli ing dalem pirang-pirang tahun. Imam Hasan Al-Basri berkata bahwasanya seorang laki-laki itu mereka belajar untuk tata krama, untuk etika bagi dirinya sendiri itu bertahun-tahun. As-sinina summasin, bertahun-tahun. Berarti tidak bisa namanya adab, membentuk perilaku itu, membentuk etik, membentuk adab itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Butuh habituasi, butuh habits. Nah, ini kenapa pentingnya ada di pondok, pentingnya untuk belajar berada di pondok itu tidak hanya terkait dengan masalah ilmunya saja. Tetapi etika-etikanya itu yang paling penting. Karena belajar etika itu tidak bisa, belajar akhlak itu tidak bisa instan. Butuh waktu yang lama, butuh habituasi, butuh habits. Wa an Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanu yaiku timbangan al akbaru kang agung.
wal mizanu yaiku timbangan al akbaru kang agung. Wa alaihi lan iku ing ngatasé Kanjeng Nabi, ngatasé Rasulullah. Tu'radu den pentokake. Tu'radu den pentokake apa al asya'u pira-pira perkara. Ala khuluqihi ing ngatasé akhlake Rasulullah. Wasiratihi lan lelampahane Rasulullah. Lan lelampahane Rasulullah. Wa hudahu lan petunjuke utawa pituduhe Rasulullah. Fama mongko utahi perkara. Fama mongko utahi perkara wafaqa kang nyocoki apa ma ing Rasulullah. Wafaqa kang nyocoki apa ma ha ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Ha ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Iku fahuwa mongko utawi ma iku al haqqu perkara kang hak. Wa ma utawi perkara khalafa kang nulayani apa ma ing Rasulullah. Khalafaha kang nulayani apa ma ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Iku fahuwa mongko utawi ma iku al batilu perkara kang batil. Iku al batilu perkara kang batil. Sufyan bin Uyainah berkata bahwasanya Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan timbangan yang luar biasa. Maksudnya timbangan yang luar biasa itu bagaimana? Kenapa wa'ala itu uratul asya? Karena segala sesuatunya, mulai dari akhlaknya, sirahnya, perilaku-perilakunya, sejarah-sejarahnya, dan hudahu dan hudahu, petunjuknya Rasulullah itu semuanya itu menjadi takaran. Jadi kalau kita menyamakan sesuatu itu fama khalafa bahwa perkara fama wafaqaha bahwa perkara yang hak itu adalah perkara yang sesuai dengan Rasulullah. Mulai dari akhlaknya, sirahnya dan hudanya. Dan perkara yang berbeda dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu merupakan perkara yang batil. Ya. Tentu ini terutama yang terkait terutama masalah akhlaknya, masalah etika, masalah sirahnya. Kalau masalah pakaiannya dan yang lainnya, oh ya enggak harus, karena berbeda. Ya kan? Karena berbeda. Maksudnya apa? Songkok ini ya, Kanjeng Nabi dulu ya enggak ada songkok. Lah kita pakai songkok kalau sholat, karena kita butuh menutup kepala. Ya kan? Rasulullah zaman dulu menggunakan sorban beliau. Sorban. Ya coba bayangkan kalau orang Indonesia kemana-mana kalau mengikuti Rasulullah hanya dari segi pakaiannya saja maksud saya. Itu adalah sorbannya diikuti saja, tetapi akhlak yang lainnya tidak. Itu yang salah. Yang Rasulullah itu Mizanul Akbar itu terutama dalam hal akhlaknya, sirahnya dan bagaimana Rasulullah memberi petunjuk. Di situ yang paling utama. Itu yang menjadi takaran, standarisasi ya. Standar mana yang dimanakan hal yang baik, mana yang dilakukan hal yang buruk itu Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Itu standarnya. Makanya ketika membaca suatu hadis itu kita harus melihat itu. Ya. Karena kalau kita belajar hadis itu ada macam-macam. Ada itu yang merupakan perintah yang memang harus kita laksanakan. Ada itu adalah kebiasaan Rasulullah yang bukan merupakan tuntunan agama. Itu juga nggak harus kita laksanakan. Tentunya waktu itu Rasulullah melihat kurma, kemudian Rasulullah ini kalau di model seperti ini baik. Kemudian dilaksanakan oleh para sahabat itu ternyata nggak berhasil.
Nah ini apa? Ya, ternyata hadis itu nggak semuanya itu ajaran agama yang harus kita telan mentah-mentah. Makanya di situ ada yang dalam mempelajari hadis kita harus mengetahui asbabul wurudnya. Sebab-sebab terjadinya hadis. Kondisinya bagaimana. Nah, itu kalau memahami sebuah hadis. Kita tidak bisa melepaskan teks, yaitu dalam hal ini hadis, dari konteksnya dalam yaitu asbabul wurud. Makanya untuk memahami itu, kalau kita belum memahami ilmu hadis, ya kita berarti melihat pada orang yang belajar langsung oleh Rasulullah, yaitu apa? Sahabat. Sahabat mempunyai murid tabi'in, tabi'in mempunyai murid tabi'in, dan sampai sekarang paling standar paling awal yang kita gunakan adalah dari para seorang yang alim yang amila bi ilmihi. Seorang alim yang mengamalkan ilmunya itu merupakan standar bagaimana akhlaknya Rasulullah. Nah, Wa'an Habib bin Syahid. Dan diriwayatkan dari Habib bin Syahid qala libni, qala ngendika sapa Habib ibnihi maring anak lanange Habib. Yushab ngancanono sapa sira al fuqaha ing pira-pira wong kang ahli fikih. Wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha adabahum ing tata kramane fuqaha. Fa inna dzalika mengko setune mengkono suhbatul fuqaha. Mengkono nanti bertekse ishab al fuqaha mong suhbatul fuqaha. Ila akhirih iku ahabbu luweh demenake. Iku ahabbu luweh demenake ilayya maring ingsun. Iku ahabbu luweh demenake ilayya iku ahabba luweh demenake ilayya maring ingsun min kathirin tinimbang saking belajar perkara kang akeh. Min kathirin tinimbang saking belajar perkara kang akeh minal hadisi saking ilmu hadis. Habib bin Syahid berkata kepada anaknya, bercengkramalah, jadikanlah teman, jadikanlah panutan para ulama yang ahli fikih. Dan belajarlah adab, belajarlah etika tata krama kepada mereka. Ingat, ini seorang ahli apa? Fikih, ahli ilmu agama. Habib mengajarkan kepada anaknya bukan belajar ilmunya dahulu, tetapi belajar tata kramanya lebih dahulu. Karena hal tersebut lebih dicintai oleh Habib bin Syahid daripada belajar ilmu hadis. Ya. Daripada belajar ilmu hadis. Ini dulu ada cerita seorang ulama yang ahli fikih di Indonesia. Al-qaim beliau adalah Mbah Abdullah bin Salam. Suatu saat beliau jalan bersama dengan santri-santrinya. Habis itu ada orang sepeda motoran datang, zaman itu dulu ya, sepeda motoran datang. Kiai, mari ikut saya. Mari ikut saya. Oh tidak, saya berjalan saja sama teman-teman. Loh, mari Kiai silakan ikut saya. Enggak, saya berjalan saja. Terus yang ikut yang santri-santri tadi, mboten Kiai, silakan Kiai kalau mau ikut sama itu. Enggak, saya berjalan aja sama sampean biar sehat. Nah, gitu. Setelah orang yang tadi itu pergi meninggalkan berangkat lebih dahulu, enggak Kiai, saya berangkat dahulu. Hanya berangkat dahulu orang itu, Kiai ditanya sama santri-santrinya, sohbahnya tadi, berapa sahabatnya. Kiai, kenapa kok Kiai nggak mau tadi berangkat ikut sama orang itu? Jawabnya Kiai bagaimana? Seorang Kiai yang ahli fikih. Beliau berkata, gini masalahnya, sepedanya itu kan miliknya istrinya, ya kan? Miliknya istrinya.
Ketika dia tadi pinjam, saya nggak tahu apakah ketika pinjam itu boleh nggak istrinya juga mengizinkan kalau menggoncengkan orang lain, kalau orang lain ikut dibonceng sama dia, ataukah tidak. Kalau saya gonceng, ikut tadi, digonceng sama tadi, sementara dia ternyata tidak izin sama istrinya dan tidak diridhoi, maka saya akan berdosa dan dia juga akan berdosa. Nah ini seorang ahli fikih itu memberi standar yang tinggi untuk dirinya, tetapi meringankan pada orang lain. Yaitu seperti Mbah Bisri Samsuri, beliau adalah tegas berfikih, lentur bersikap. Dalam fikih, terutama yang terkait dengan dirinya, beliau Mbah Bisri juga kekeh, ya, mengambil qaul atau mengambil pendapat yang paling berat karena untuk dirinya. Tapi kalau untuk orang lain, beliau lebih fleksibel. Nah ini, seorang ahli fikih itu seperti itulah. Kenapa? Dari situlah kenapa kita harus belajar bagaimana, ya, belajar kepada ahli fikih itu yang pertama harus kita pelajari itu adalah adabnya. Kita dari situ kita akan mengetahui. Kenapa? Karena kita nggak mungkin mau belajar langsung sama sahabat, apalagi sama langsung Kanjeng Nabi. Kita tidak pernah menangi beliau. Kita bisa membaca hadisnya, tetapi hadis itu kalau hadisnya saja tanpa mengetahui ilmu-ilmu yang tidak ada di dalamnya, seperti saya cerita tadi, asbabul wurud. Terus hadis ini ada ikhtilaf enggak? Derajatnya sahih, hasan ataukah dhaif? Terus apakah boleh diamalkan atau tidak? Nah, kita kalau tidak mengetahui ilmu hadis dan turunannya, nah, maka akan kesulitan kita mau belajar langsung sama Kanjeng Nabi. Maka kita melihatnya kepada para ahli fikih. Demikian juga dalam sholat. Sholat itu nggak ada. Walaupun Kanjeng Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lihat, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihatku sholat. Pertanyaan saya, sampai wis tahun nonton, Anda sudah pernah melihat Kanjeng Nabi sholat secara langsung? Kan nggak ada. Masih walaupun kiai saat ini ya, kiai yang tertua saat ini secara dohiron ya, melihat namanya atau yang paling tua saat ini melihat Kanjeng Nabi sholat itu kan nggak ada. Tetapi hadis itu kemudian dipraktekkan oleh para sahabat. Nah, kita melihatnya bagaimana cara sahabat sholat. Sahabat memberi contohkan kepada tabi'in. Tabi'in ikut melihat bagaimana sahabat itu sholat. Sampai turun kepada kita, kita belajar dari guru kita, dari guru ngaji kita, bagaimana tata cara Nabi sholat. Nah gitu. Kenapa? Karena kita nggak mungkin langsung Kanjeng Nabi. Nah, makanya belajar kepada ahli fikih, orang yang paham ilmu agama itu dari segi adabnya dahulu. Wa qala Ruwaim, dan dijawabkan dari Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya he anak langsang ingsun, ij'al ndadekna sapa sira ilmaka ing ilmu sira milhan ing uyah. Ij'al ndadekna sapa sira ilmaka ing ilmu sira milhan ing uyah. Wa adabaka lan ing tata krama sira, wa adabaka lan ing tata krama sira daqiqon ing tepung. Nah, daqiqon ing tepung. Nah, sampean kalau mau membuat sesuatu itu lebih banyak gulanya, katakanlah membuat donat gitu ya. Lebih banyak gulanya atau tepungnya? Lebih banyak tepungnya. Berarti yang lebih banyak kita pelajari, yang lebih banyak kita prakteknya harusnya adalah tentang adabnya itu yang kita perlihatkan. Masalah ilmunya itu nanti terakhir, adabnya lebih dahulu. Wa qala Ibnu Mubarak. Wa qala ngendika sapa Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu utawi kita. Ila qalilin maring perkara kang sithik. Ila qalilin maring perkara kang sithik minal adabi saking adab. Iku ahwaju luweh butuh. Iku ahwaju luweh butuh. Iku ahwaja ya. Itu ahwaja luweh butuh. Minnati nimbang kita ila kafirin maring perkara kang akeh. Ila minna ketimbang kita ila kafirin maring perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Minal ilmi saking ilmu.
Ibnu Mubarak berkata bahwasanya kebutuhan kita kepada adab meskipun itu sedikit itu lebih tinggi dibandingkan kebutuhan kita kepada ilmu. Ya, kebutuhan kita kepada adab walaupun itu sedikit itu lebih tinggi ketimbang kebutuhan kita dari ilmu yang banyak. Kalau jenengan lihat dari musannaf kitab ini Mbah Hasyim Asy'ari ketika beliau belajar ke Syekhuna Khalil Bangkalan. Ya. Ketika waktu itu diceritakan cincinnya bunyainya masuk ke dalam WC ya WC masuk ke dalam kapas sapi tank apa itu? Ke tempatnya WC itu. Mbah Hasyim ketika ditanyai oleh kiainya, sapa sing iso njikukno cincin nang gone WC? Mbah Hasyim Asy'ari langsung tandang, "Dalem Kiai, saya Kiai, insyaallah bisa." Langsung Mbah Hasyim turun ke sapi tank tadi, nyari cincinnya bunyai. Ya, nyari cincinnya bunyai. Sampeyan bayangno nang sapi tank golek cincin iku piye carane? Iso bisa jadi harus milih siji geraya silem barang ya kan? Nah, dari situ tapi ternyata akhirnya ditemukan dan diaturkan kembali oleh Mbah Hasyim kepada Mbah Khalil. Nah dari situlah itu merupakan pelajarannya nggak bisa diajarkan secara langsung secara ilmu itu nggak bisa. Itu dari pembentukan karakter, pembentukan bagaimana ketaatan seorang santri kepada kiainya. Ketika kiai dawuh, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Siap berangkat. Itu dawuh kiai ini. Itu santri zaman biyen. Lek santri saiki, yo muga-muga masih tetap seperti itu ya. Kalau disuruh diminta itu sama bunyainya, sama kiainya, ya langsung berangkat. Kenapa? Disitulah barokahnya ilmu, disitulah yang tidak bisa diketemukan dari sekedar transfer of knowledge, dari sekedar transfer ilmu itu. Nah. Wakilan dan ucapake. Di imamina maring imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Kaifa iku koyo apa? Kaifa iku koyo apa syahwatuka utawi kepinginan sira lil adabi maring adab. Faqala mongko ngendika sapa Imam Syafi'i. Asma'u krungu sapa ingsun. Asma'u krungu sapa ingsun bil harfi kelawan sak huruf. Minhu saking adab. Fatawadda mongko demen. Fatawadda mongko demen apa a'dhoi pira-pira anggota ingsun. Innalah sedune iku tetep keduwe a'dhoi. Sedune iku tetep keduwe a'dhoi. Isma'an utawi pira-pira pengrungu. Tatana amu kang rasa enak apa a'dhoi bihi kelawan isma'. Wakila lan den ucapake lahu maring Imam Syafi'i wa kaifa lan iku kaya apa? Tola buka utawi oleh golek sira. Utawi oleh golek sira lahu maring adab. Kala ngendika Imam Syafi'i tolabul mar'ati kaya oleh goleke wong wadon. Kaya oleh goleke wong wadon al-mudillati kang kilangan. Al-mudillati kang kilangan waladha ing anake mar'ah. Walai salah ora ana iku laha keduwe mar'ah sapa ghairuhu liyane walad. Walai salan ora ana iku laha keduwe mar'ah sapa ghairuhu liyane walad. Dikatakan kepada imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
seberapa butuhkah panjenengan? Berarti seberapa tingkat keinginan panjenengan untuk belajar adab. Imam Syafi'i berkata, saya mendengar satu huruf dari adab, maka seluruh anggota badan saya itu merasa senang. Jadi saking senangnya sampai bergetar gitu, seluruh anggota badan. Karena sesungguhnya dalam setiap anggota badan itu ada pendengaran yang bisa merasa enak dari itu. Contoh namanya kalau kita bicara bahasa pendengaran di sini, kalau kita bicara lidah maka kita akan bisa merasa enak kalau kita merasai sesuatu, ya kan? Kalau kita merasanya enak maka kita akan bisa merasakan enak. Demikian juga mata, demikian juga pendengaran. Nah, semua anggota itu ketika mereka mendengarkan sesuatu dari adab, mengaji, belajar tentang adab, maka semuanya itu merasa senang. Kemudian ditanya lagi Imam Syafi'i, lah kalau seperti itu, bagaimana panjenengan? Bagaimana sih cara Anda untuk mencari adab? Imam Syafi'i menjawab, cara saya untuk mencari adab itu sebagaimana atau seorang wanita itu mencari anaknya yang hilang, padahal anaknya satu-satunya. Jadi seorang wanita, bayangkan seorang wanita yang mencari anak satu-satunya hilang, lagi kehilangan anak satu-satunya. Jadi otomatis pasti bingung itu. Seorang ibu kok anaknya hilang, si anaknya ikut tok. Anaknya hanya satu itu saja. Wah. Gak kelihatan anaknya sudah langsung dicari. Nah, itu bagaimana itu? Imam Syafi'i itu mencari kebutuhannya untuk mencari adab itu sampai seperti itu. Luar biasa sekali bahwasanya itu pentingnya untuk adab. Wa qala ngendika sapa ba'dhum sebagiane ulama. At-tauhidu utawi tauhid iku yujibu majibake to iku yujibu netepake apa tauhid al-imana ing iman. Ya. Tauhid akan menetapkan iman seseorang, menentukan keimanan seseorang. Faman mongko utawi sapane wong iso to, faman mongko utawi wong ya iso. Faman mongko utawi wong la imana kang ora ana iman iku maujud lahu kedue iman. La imana kang ora ana iman iku maujud lahu kedue iman iku la tauhida ora ana tauhid iku maujud lahu kedue iman. Seorang yang tidak memiliki iman maka dia tidak bertauhid. Wal imanu utawi iman iku yujibu netepake apa iman asyari'ata ing syariat. Sementara iman, seorang yang mengatakan iman maka dia harus bersyariat. Faman mongko utawi wong la syari'ata kang ora ana syariat iku maujud lahu kedue man. Iku la imana ora ana iman iku maujud lahu kedue man. Wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud lahu kedue man. Wa syari'atu utawi syariat iku tujibu wajibake apa syariat al adaba ing tata krama. Faman mongko utawi sapane wong, faman mongko utawi wong la adaba kang ora ana adab iku maujud lahu kedue man. La adaba kang ora ana adab iku maujud lahu kedue man. La syari'ata iku la syari'ata ora ana syariat iku maujud lahu kedue man. Wala iman lan ora ana iman iku maujud lahu kedue man. Wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud lahu kedue man. Sebagian ulama berkata, seorang yang mendeklar atau menyatakan dirinya bahwasanya dia itu bertauhid, maka orang yang tauhid itu wajib memiliki iman.
Nggak mungkin kok orang yang bertauhid saja tanpa iman. Maka kok ada orang tidak beriman, saya tidak beriman. Berarti otomatis orang tersebut tidak memiliki tauhid. Dia tidak bertauhid. Selanjutnya, iman itu seorang yang iman, seorang yang menyatakan Islam, iman, sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia juga wajib menjalankan syariat. Maka kalau orang ya tidak menjalankan syariat, berarti dia bukan orang yang beriman, otomatis juga dia bukan orang yang bertauhid. Orang yang mengklaim, saya iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, saya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya iman kepada Kanjeng Nabi, saya iman kepada malaikat. Tetapi dia, orang tersebut tadi itu tidak melaksanakan kewajiban syariat, maka tidak sah imannya. Wong iman kok nggak menjalankan syariat. Nah, gitu. Dan barang siapa ya, dan syariat, orang yang menjalankan syariat ya, yang bersyariat, maka itu wajib juga orang tersebut memiliki adab. Maka barang siapa yang tidak memiliki adab, tidak memiliki etika, tidak memiliki akhlak yang baik, maka dia tidak menjalankan syariat, dia bukan orang yang beriman dan dia juga bukan orang yang bertauhid. Makanya adab atau tata krama itu harus dipelajari benar-benar. Contoh, kalau kita dari contoh sholat saja. Orang sholat, Allahu Akbar. Dia selain harus mengetahui kewajibannya, juga harus mengetahui tata kramanya sholat. Ya kan? Harus mengetahui tata kramanya sholat. Dia sholat Allahu Akbar, tetapi ternyata dia tidak tenang sholatnya. Bisa muter kayak tenang. Ya otomatis dia nggak sah nanti. Karena harus ada adab ya. Tata kramanya sholat itu bagaimana sih? Harus mempakaian yang baik, tempat yang bersih, ya kan? Ketika mulai sholat sudah menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allahu Akbar benar-benar merasakan bahwasanya yang akbar itu Allah. Semuanya itu remeh. Hanya Allahu Akbar, hanya Allah yang akbar. Ojo terus Allahu Akbar ya, ucapannya Allahu Akbar tapi dia ada yang tidak menghatinya. Dia merasa saya lebih hebat. Nah, uang itu lebih hebat. Jabatan itu lebih hebat. Mikir Allahu Akbar, waduh, ini saya besok akan memerintahkan anak buah saya ini untuk melakukan seperti ini. Besok ini yang A saya suruh nyumbang masker, yang ini saya suruh Allahu Akbar. Nah, ini enggak pas. Ya, harus ada tata kramanya. Fahadhihi mongko utawi ikilah aqwalun nabi wal ulama ba'dahu. Fahadhi mongko utawi ikilah aqwalun nabi wal ulama ba'dahu kudu hayus kabehane di iku nususun pira-pira nas sharihatun kang jelas. Wa aqwalun lan pira-pira ucapan. Wa aqwalun lan pira-pira ucapan muayyadatun kang den kuwatake. Kang den kuwatake binuril ilhami kelawan cahayane ilham. Mufsihatun tur kang nerangake. Mufsihatun kang nerangake bi'uluwi maka natil adabi kelawan luhure panggonane adab. Kelawan luhure panggonane atau kedudukane adab. Musarrihatun tur kang jelasake bi anna jami'al a'mali kelawan setuhune sekabehane pira-pira amal. Kelawan setuhune sekabehane pira-pira amal ad-diniyati kang bangsa agama. Iku qalbiyatun bangsa ati.
Qalbiyatan iku bangsa ati kanat ana apa akmal. Qalbiyatan iku bangsa ati kanat apa ana apa akmal au badaniyatan utawa bangsa awak. Qauliyatan bangsa pengucap au fi'liyatan utawa bangsa penggawe. Iku la yu'tabaru ora den wilang-wilang. Iku la yu'tabaru ora den wilang-wilang apa syai'un suwiji-wiji minha saking amal illa ingkana angin lamun ana apa syai' illa ingkana angin lamun ana apa syai' iku mahfufan den kepung bil mahasini kelawan pira-pira kebagusan al adabiyati kang bangsa adab wal mahamidilan pira-pira penggawe terpuji penggawe bagus, penggawe kang pinuji kelawan pira-pira penggawe kang pinuji as-sofatiyati kang bangsa bersih wal makarimilan pira-pira kamulyan al khuluqiyati kang bangsa akhlak. Wa bi anna tahliyatal amali lan kelawan setuhune maes-maesi amal. Bi anna tahliyatal amali lan kelawan setuhune maes-maesi amal bil adabi kelawan adab ajilan ing dalem mangsa nggege iku alamatu qabuli alamat den tampane amal ajilan ing dalem mangsa besok ing dalem mangsa kang bakal tumeka wa bi annal adaba lan kelawan setuhune adab kama yahtaju kaya oleh butuh ilaihi maring adab apa sapa al muta'allimu wong kang sinau tegese murid fi ahwali ta'allumi ing dalem pira-pira tingkah belajare muta'allim ing dalem pira-pira tingkah belajare muta'allim iku ya tawaqqafu kandhek alaihi ing atase ihtiyaj ya butuh mau sapa al muallimu wong kang mulang fi maqamati ta'limihi ing dalem pira-pira makom piwulange muallim Dawuh para ulama tadi yang dari awal sampai terakhir tadi itu menunjukkan merupakan bukti yang jelas ya bahwasanya adab itu penting. Jadi perkataan-perkataan ulama tadi itu memperkuat nurul ilham ya, cahaya ilham dan memperjelaskan, menerangkan, menunjukkan betapa luhurnya posisi adab. Serta di situ memberi penjelasan lebih jauh bahwasanya seluruh amal ini baik yang berupa hati, maksudnya amal berupa ketika Allahu Akbar samanya ketika sholat maka itu ada amal qalbiyah ya kan yang niatnya harus ada di hati ya. Atau badani bergerakkan sholat. Qauliyatan au fi'liyatan ucapan bacaan kalau kita lihat pada sholat bacaan sholatnya
au fi'liyatan atau gerakan-gerakan sholatnya, maka semua hal tadi itu tidak akan dianggap kecuali apabila ketika sholat dan itu ada adabnya, ada tata keramanya. Dan juga menunjukkan bahwasanya menghiasi amal, melakukan amal bersamaan dengan adab, ketika di dunia ini itu merupakan salah satu indikator, ya, salah satu indikator bahwa amal itu diterima kalau kita beramal dengan menggunakan adab. Nah, siapa yang membutuhkan adab kalau dalam konteks belajar dan mengajar? Apakah hanya muridnya saja? Ataukah gurunya saja? Ataukah keduanya? Kalau dalam konteks belajar mengajar, maka yang membutuhkan adab itu tidak hanya muridnya saja, tetapi juga gurunya. Ya. Yang membutuhkan adab bagaimana sih adab atau tata keramanya atau etikanya menjadi murid yang baik? Bagaimana sih etikanya atau adabnya bagaimana menjadi seorang guru yang baik? Ya. Itu tata keramanya itu ada seperti itu. Nah, walamma balagha semangsane tumeka apa rutbatul adabi derajate adab. Apa rutbatul adabi derajate adab ila hadzal martabati maring ikilah tingkatan. Wa katan ana apa madariku mufassalatihi, apa madariku mufassalatihi pira-pira nggon nemu perinciane adab. Pira-pira nggon nemu perinciane adab. Pira-pira nggon nemu perinciane adab iku khofiyatan samar. Da'a mongko narikni ing ingsun. Da'a mongko narikni ing ingsun apa ma perkara. Ra'aitu kang ningali sapa ingsun. Ministia citolabati bayane saking butuhe pira-pira pelajar, pira-pira siswa, pira-pira wong kang sinau, butuhe pira-pira pelajar ilaihi maring adab. Wa qasri takrari tauqifihim lan angele bola baline ngandekine tolabah, netepine tolabah. Lan angele bola baline netepine tolabah alaihi ing atase adab ila jam'i hadhir risalati maring ngumpulake ikilah kitab cilik. Maring ngumpulake ikilah kitab cilik. Tadzkiratan krana dadi pepiling. Tadzkiratan krana dadi pepiling li nafsi maring awak ingsun. Walil qasirina lan pira-pira wong kang cendhek angen-angene. Lan pira-pira wong kang cendhek angen-angene min abna jinsi saking pira-pira wong kang padha ing ingsun. Wa sammaitu lan ngarani sapa ingsun ing risalah. Sammaitu lan ngarani sapa ingsun ing risalah adabal alimi ing adabe alim, adabe wong kang alim wal muta'allimi lan wong kang sinau. Nafa'a muga-muga paring manfaat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan risalah. Fil hayati ing dalam tingkah urip. Wa ba'dal mamati lan ing dalam sakwuse mati. Innahu satune Gusti Allah. Innahu satune Gusti Allah iku waliyul hasanati zat kang nguwasani pira-pira kebagusan. Zat kang nguwasani pira-pira kebagusan. Nah, setelah disebutkan di atas bagaimana pentingnya adab,
Bagaimana kedudukan adab di sisi syariat. Maka Kiai Yai Musonef Mbah Hasyim Asy'ari itu menemukan aturan-aturan rinci atau kitab yang mengumpulkan bagaimana sih tata cara atau tata keramanya orang belajar dan mengajar ini sedikit. Dan Mbah Hasyim melihat ini merupakan suatu kebutuhan yang utama. Ya. Kenapa kok kebutuhan utama? Karena susah sekali seorang murid itu menetapi, seorang yang masih belajar itu menetapi tata karama itu kalau tidak dikumpulkan dengan ringan. Bagaimana sih caranya ketika ada guru di depannya? Bagaimana sih caranya bertanya yang baik? Ya. Kadang itu jenenge masih belajar ada lupanya. Ya. Karena itu Mbah Hasyim melihat ini merupakan kebutuhan. Makanya penting untuk dibuat suatu panduan, suatu kitab kecil, risalah, ya, yang ditujukan untuk diri beliau sendiri yaitu Mbah Hasyim dan orang-orang yang semacam beliau yang masih belajar, yang masih ya mudah lupa ya, masih belajar tapi mudah lupa bagaimana tata keramanya belajar dan mengajar. Ya kan? Orang yang beliau sudah alim pun kadang lupa bagaimana sih tata caranya mengajar. Nah, makanya beliau mengarang kitab ini yang diberi nama oleh beliau Kitabul Adabul Alim wal Muta'allim. Nah, ini kalau jenengan lihat dari sejarahnya Mbah Hasyim, pernah suatu ketika itu Mbah Hasyim yang pada awalnya beliau belajar kepada Mbah Khalil. Ya, Mbah Hasyim dulu belajar adalah muridnya Mbah Khalil waktu mondok ngaji kecilnya. Setelah Mbah Hasyim pulang dari Mekah, beliau memiliki sanad hadis. Akhirnya dibalik, Mbah Khalil berangkat ke Tebuireng untuk belajar kepada Mbah Hasyim. Jadi kalau kiai-kiai zaman dulu tidak ada itu ya, tidak ada para orang yang alim itu tidak ada gengsi. Mereka kalau selama memang itu ilmunya belum mumpuni ataupun sanad keilmuannya belum dapat, ya kan? Karena ada di dalam kita itu dalam ilmu itu kan ada sanadnya. Kita belajar dari siapa? Benar nggak ini belajarnya? Orang yang kita ambil pelajaran darinya itu, guru kita itu belajarnya dari siapa? Sanad keilmuannya ini benar atau tidak? Menyambung tidak kepada Kanjeng Nabi? Sehingga sanad keilmuannya ini benar. Nah, karena seperti itu, Mbah Khalil belajar kepada Mbah Hasyim. Kenapa? Karena yang memiliki sanad keilmuan hadis adalah Mbah Hasyim. Jadi ulama dulu ketika itu tidak gengsi. Kalau masalah ilmu itu sudah luar biasa sekali. Nah, seperti itu. Ketika posisi Mbah Khalil sebagai murid dan Mbah Hasyim sebagai guru, ini bagaimana adabnya ini kan juga penting kita dipelajari. Ya, kalau jangan lihat di dalam slide film yang ada dari Mbah Hasyim itu kan ketika Mbah Khalil belajar sama Mbah Hasyim diaturi untuk dimohon untuk berada di rumahnya dan nanti kebutuhannya dipenuhi oleh Mbah Hasyim, ya kan? Nah, yang menarik adalah Mbah Khalil nggak kerso. Enggak, aku nggak mau. Saya itu di sini itu belajar. Karena saya belajar, saya nggak ingin diistimewakan. Jadi belajar nggak ingin diistimewakan. Saya ingin sudahlah, saya biar itu sama santri-santri yang lain. Dawuhnya Mbah Khalil. Nah, itu Mbah Hasyim terus mikir. Oh, berarti tapi kan kalau murid panjenengan, tapi kan saya murid Anda. Ya, kamu murid saya, tapi saat ini saya murid kamu. Saat ini ketika saya belajar hadis ini, saya murid kamu. Berarti saya gurunya panjenengan. Iya, jenengan guru saya. Nah, kalau gitu Kiai, mari diaturi untuk nanti istirahatnya di dalam, kalau waktunya makan Kiai nanti bareng-bareng sama saya dengan keluarga. Loh kok ngono? Loh kan saya kiainya. Terserah kiainya, ya kan? Nah, ya gitu. Jadi bagaimana caranya Mbah Hasyim mengaturi Mbah Yai Khalil untuk tetap menghormati beliau karena Mbah Khalil itu adalah gurunya, ya kan? Tapi sisi lain Mbah Khalil juga menunjukkan saya ini ingin menjadi santri.
Nah, tapi ya itu tadi, di situ ada tata keramanya. Karena seorang santri disuruh kiainya harus mau sami'na wa atokna. Nah, itulah merupakan pentingnya tata krama itu adabul alim wal muta'allim. Al-babul awal, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun ukhfi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatim al-mustafa wal murtada wa banahuma Fatima. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.